Swastiastu Namo Sidam, Om Anubhadrah Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya, Niwayan Wardini Susilawati, dengan program studi pendidikan guru agama Hindu. Yang saya hormati Bapak dosen Idwi Budi Medawinata dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Atas berkat Asung Kertawara Nugraha Ida Sanyang Widiwasa, saya dapat membawakan Dharma Wacana hari ini yang berjudul Agama Hindu di Indonesia. Nah, perkenankanlah untuk saya membawakan materi tersebut, yaitu Agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu di Indonesia dipraktikkan oleh 3% dari total populasi Indonesia, dengan 83,46% di Bali dan 3,78% di Sulawesi Tengah. Menurut sensus penduduk Indonesia 2010, setiap warga negara Indonesia wajib menjadi anggota terdaftar dari salah satu komunitas agama yang diakui pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu adalah agama yang terbesar ketiga di Indonesia pada saat ini. Sekitar 1,7% dari penduduk Indonesia menganut agama Hindu atau mencakup sekitar 4 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta orang. Saat ini mayoritas penduduk beragama Hindu di Indonesia tinggal di Pulau Bali yang terkenal karena kebudayaan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dan karena alasan-alasan yang tidak diketahui, kekuatan Islam tidak cukup kuat untuk menghancurkan penghalang-penghalang yang tinggi dari budaya Bali, sehingga pulau ini tetap memiliki mayoritas penduduk beragama Hindu sampai saat ini. Lokasi-lokasi di Indonesia tempat tinggal komunitas-komunitas Hindu yang relatif besar. Yang pertama, Bali. Yang kedua, Sulawesi. Sulawesi dibagi menjadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, Kalimantan Tengah. Yang keempat, Sumatera Selatan atau Lampung. Hari Raya Agama Hindu di Indonesia terdapat Hari Raya Galungan. Galungan terjadi setiap 210 hari dan berlangsung selama 10 hari. Hari raya ini merayakan kedatangan para dewa dan hyang atau leluhur ke bumi untuk tinggal lagi di rumah keturunan mereka. Perayaan ditandai dengan persembahan, tarian, dan pakaian baru. Para hyang harus terhibur dan disambut secara layak, dan doa-doa dan persembahan harus dipersembahkan untuk mereka. Keluarga-keluarga yang para leluhurnya belum dikremasi tetapi masih dimakamkan di pemakaman desa, harus membuat persembahan di kuburan mereka. Kuningan adalah hari terakhir hiburan ini ketika para dewa dan hyang berangkat pergi hingga hari raya Galungan berikutnya. Yang kedua, Hari Raya Saraswati. Saraswati adalah dewi pengetahuan, sains, dan sastra. Dia menguasai dunia intelektual dan kreatif dan merupakan dewi pelindung perpustakaan dan sekolah. Pemeluk Hindu Bali percaya bahwa pengetahuan adalah media penting untuk mencapai tujuan hidup sebagai manusia dan begitu menghormati Dewi Saraswati. Dia juga dirayakan karena berhasil menjinakkan pikiran yang selalu mengembara dan penuh nafsu dari kekasihnya Brahma yang disibukkan oleh Dewi eksistensi material. Satarupa, pada hari tersebut tidak ada yang diperbolehkan untuk membaca atau menulis. Persembahan dilakukan kepada lontar atau naskah lontar, buku, dan kuil-kuil. Hari Saraswati diperingati setiap 210 hari pada Saniscara Umanis suku Watu Gunung dan menandai awal tahun baru menurut kalender Pawukon Bali. Upacara dan doa-doa diadakan di kuil-kuil, di halaman keluarga, desa, dan tempat bisnis. Dari pagi sampai tengah hari, doa-doa juga diadakan di sekolah atau kuil Hindu lainnya. Di sekolah, guru dan siswa tidak mengenakan seragam biasa, namun gaun upacara cerah yang berwarna-warni mengisi Pulau Bali dengan aneka warna. Anak-anak membawa bebuahan dan kue
tradisional ke sekolah sebagai persembahan di kuil Saraswati. 3. Hari Raya Nyepi. Nyepi adalah hari keheningan Hindu atau tahun baru Hindu dalam kalender Saka Bali. Perayaan terbesar diadakan di Bali maupun di masyarakat Hindu Bali di tempat lain di Indonesia. Pada malam tahun baru, desa dibersihkan. Berbagai masakan dimasak selama 2 hari dan di malam hari sebanyak mungkin. Kebisingan dibuat untuk menakut-nakuti roh jahat. Pada hari berikutnya, umat Hindu Bali tidak meninggalkan rumah mereka, memasak atau melakukan kegiatan apapun. Jalan-jalan sepi dan wisatawan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kompleks hotel. Hari Raya Nyepi ditentukan dengan menggunakan kalender Bali atau dilihat di bawah. Hari Nyepi jatuh pada malam bulan baru. Setiap kali terjadi sekitar bulan Maret atau April setiap tahunnya. Oleh karena itu, tanggal hari Nyepi berubah setiap tahunnya dan tidak ada jumlah konstan perbedaan hari antara masing-masing Nyepi, seperti Galungan atau Kuningan. Untuk mengetahui kapan Nyepi jatuh pada tahun tertentu, dibutuhkan informasi tentang siklus bulan dalam tahun tersebut. Setiap kali bulan baru terjadi di antara pertengahan Maret dan pertengahan April, malam tersebut akan menjadi malam kegiatan besar dan pengusiran roh jahat di seluruh Pulau Bali. Sedangkan hari berikutnya akan menjadi hari damai dan tenang total, di mana segala sesuatu berhenti selama sehari-hari. Sekian Dharma Wacana saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.